Selamat hari Minggu dan Salam. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 23 Oktober 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah Warta Pelayanan dan Keuangan selengkapnya. Satu, Majelis dan Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan MPP ke-34 AM GPM tahun 2022 di Jemaat GPM Kaibobo, daerah Seram bagian Barat. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. 2. Majelis dan Jemaat GPM Marbali mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Konstantinus Herman Tutupari, ayah dari Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Marilah kita mendoakan semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi duka cita ini. 3. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Max Elat dan Ibu Ike Laian atas kelahiran putra Galvin John Elat. Ucapan selamat yang sama bagi Bapak Salmon Imoliana dan Ibu Dewi Jelau atas kelahiran putra Fredik Naftali Imoliana
pada tanggal 20 Oktober 2022. Semoga anak-anak ini akan membawa berkat bagi keluarga Elat dan Imoliana. 4. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pernikahan bagi sepasang suami istri atas nama Rido Esra Unenor dan Rine Kristiani Beruatiaan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB sore. Katekisasi pranikah pertama akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 jam 5 sore, diikuti oleh calon pasutri, dan katekisasi pranikah kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022 jam 5 sore, diikuti oleh calon pasutri, orang tua, dan saksi. Mohon topangan doa jemaat untuk persiapan dan pernikahan dimaksud. 5. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian Kring PI Muara Kasih akan terlaksana pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di Jemaat GPM Durjela pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang, diawali dengan lomba empang. Untuk itu, kami mohon jemaat berkumpul di Gereja Sumber Kasih pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang untuk persiapan menuju ke Jemaat Durjela. 6. Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran awal registrasi sosial ekonomi (REG-SOSEK) tahun 2022, maka berikut ini kami sampaikan himbauan kepada jemaat. Dalam rangka mendukung terlaksananya program nasional REG-SOSEK tahun 2022 oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai prasyarat utama reformasi sistem perlindungan sosial, transformasi data melalui registrasi sosial ekonomi dalam upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang terintegrasi dan akurat, maka Majelis Jemaat GPM Marbali menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Badan Pusat Statistik atau BPS akan menyelenggarakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi REG-SOSEK tahun 2022. 2. Kegiatan pengumpulan pendataan awal REG-SOSEK tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 pada seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. 3. Pendataan awal REG-SOSEK bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan. 4. Sebagai bagian daripada masyarakat, kami minta partisipasi seluruh jemaat untuk ikut mendukung dan berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan ini dengan cara menerima dan membantu petugas REG-SOSEK tahun 2022 dalam menyampaikan informasi data variabel, yaitu kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi demi perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Demikian informasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti bersama. Atas kerjasama jemaat diucapkan terima kasih. Ayo, sukseskan REG-SOSEK tahun 2022. Tuhan memberkati. 7. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. 8. Majelis Jemaat terus mengimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Rajinlah berdoa
dan beribadah dalam setiap kebaktian dalam jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Kepada orang tua, agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas yang justru merusak mental, moral, dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. 9. Pelayanan kebaktian Minggu tanggal 23 Oktober 2022 ini diatur sebagai berikut. A. Kebaktian dewasa jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing. Pelayan firman Pendeta F. Watimena. Majelis bertugas Penatua, Penatua E. Keupun. Diaken A. Untailawan. Kolektan Unit Sion 1. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Prokantor Ibu Betty, Vio, Ibu Lila, dan Bapak Aldon. Soundman Bapak Penatua G. Ibaigajir. Multimedia Bapak Eli Tatuhei. Paduan suara Unit Sion 1. Penerima tamu Keluarga Arnes Wakim. Peserta kebaktian Sektor Sion dan Niel. Kebaktian dewasa jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta Nyonya A. Iwamoni. Majelis bertugas Penatua, Penatua G. Ibaigajir. Diaken Nyonya D. Kailuhu. Kolektan Unit Immanuel 1. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Soundman Bapak Penatua G. Ibaigajir. Multimedia Bapak Frejon Pesulima. Prokantor Ibu Joyce dan Ibu Susi. Paduan suara Unit Immanuel 1. Penerima tamu Keluarga Bapak Otis Marlai. Peserta kebaktian Sektor Immanuel dan Talkum. B. Majelis Mingguan Pendeta F. Watimena. Penatua G. Ibaigajir. Diaken Nyonya D. Kailuhu. Pelayan firman buka usbu, Diaken Nyonya D. Kailuhu. Pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Tema mingguan, hindari hidup dalam kesombongan. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada Panitia Pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu 28.887.500 rupiah. Total pendapatan per 22 Oktober 2022 13.862.000 rupiah. Total pengeluaran per 22 Oktober 2022
Rp18.161.000. Saldo kas minggu ini 23 Oktober 2022 Rp24.588.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 23 Oktober 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Wakil Ketua, Penatua M. Borola, Sekretaris, Penatua GSR Wakim. Salam.